Dan untuk mengetahui kondisi terkini penanganan COVID-19 di Jawa Timur dan juga secara khusus kita akan fokus pada ratusan guru yang diketahui positif COVID-19 di Surabaya. Saat ini kita telah tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat siang Mas Emil. Selamat siang. Mas Emil, ini ada angka yang sedikit mengkhawatirkan dari kalangan guru, dari ribuan yang dites ada 300 lebih yang positif. Sebetulnya mereka ini berasal dari zona merah, dari sekolah yang tatap muka atau seperti apa Mas Emil? Baik, tadi kan ada 3.882 guru di SD maupun SMP sekota Surabaya. Dan 3.082 spesimen sudah keluar, jadi ini belum keseluruhannya. Gitu. Ini data yang kami pegang. Ini untuk jenjang SD dan SMP di kota Surabaya. Jadi ya memang per hari ini menurut data dari sebaran zona merah di tanggal 1 September 2020, kota Surabaya masuk zona merah bersama dengan Pasuruan, Tuban, dan Sidoarjo. Itu 1 September. Per 1 September dan angka ini sangat fluktuatif ya, bisa terus bergerak seiring dengan ditemukannya kasus-kasus baru. Nah oleh karena itu tadi kalau pertanyaannya apakah ini dari zona merah, ya ini di kota Surabaya, tetapi apa artinya kita juga harus waspada terhadap daerah-daerah lain. Kami juga melakukan hal yang sama di tingkat jenjang SMA dan SMK, di mana saat ini sudah ada 2.280 di Surabaya yang kami tes. Di Mojokerto, jadi ada 4 wilayah yang kami sudah mulai, ada 1.890 yang kita lakukan rapid test, kemudian di Gresik ada 1.527, dan di Sidoarjo ada 1.500-an juga. Nah dari yang dites tadi itu, contohnya di Surabaya yang reaktif ada 210, kemudian Mojokerto ada 25, kemudian di Gresik ada 78, dan di Sidoarjo ada 68. Nah dari rapid test yang reaktif tadi kemudian kami sedang terus merekap, tapi saat ini angka yang positif sudah ada puluhan. Oke, artinya angkanya masih akan terus bertambah. Apakah melihat dari hasil tes ini, sekolah tatap muka ini akan dievaluasi kembali atau akan seperti apa penanganannya? Pada kenyataannya saat ini sedang proses evaluasi. Kita belum membuka kembali sekolah. Kita melakukan uji coba dengan kapasitas yang sangat kecil. Nah ini juga kami lakukan paralel dengan kita melakukan swab. Jadi kebanyakan ini sebenarnya sekolah ini dapat dikatakan belum buka. Termasuk tadi di SD dan SMP. Sebenarnya guru itu terpaparnya bukan dari sekolah karena SMP dan SD-nya belum dibuka begitu. Jadi memang ini uji coba ini kita lakukan dengan sangat selektif. Hanya single digit ya persentase dari SMA yang melakukan uji coba, dan itu pun di zona-zona yang bukan zona merah. Dan kita menyadari bahwa perubahan satu zona menjadi potensi zona merah pun ada hari ini, sehingga kita harus terus waspada terkait dinamika itu. Dan yang sesuai arahan kementerian juga kita melakukan di SMK untuk kelas praktekum. Jadi di kelas praktek tersebut tidak ada jam istirahat, jamnya diperpendek, kapasitas per kelas hanya 25%-nya saja. Nah inilah yang kemudian dapat dikatakan ini proses evaluasi yang berkelanjutan, yang mana melihat perkembangan seperti ini tentu kita akan sangat hati-hati sekali untuk meningkatkan intensitasnya. Baik, yang juga menjadi concern kita di sini adalah para tenaga kesehatan, dari ratusan dokter, perawat yang positif, kemudian juga ada puluhan yang meninggal dunia. Mereka ini adalah orang-orang garda terdepan. Sebetulnya kendala yang dihadapi apa Mas Emil? Ya, kita berduka cita bahwa 100 tenaga medis se-Indonesia, ini dokter terutamanya, itu tadi 100 itu adalah dokter ya, ini menjadi korban meninggal karena COVID-19. Dan kita senantiasa terus memperhatikan bagaimana perlindungan ini harus maksimal. Jadi sampai hari ini isu mengenai memadainya APD, alat pelindung diri bagi tenaga medis itu terus menjadi pembenahan, dan bahkan sudah beberapa bulan lalu ini sudah menjadi perhatian bagaimana ada sistem yang lebih reliable. Saat ini sudah ada logbook contohnya di Rumah Sakit Sutomo, yang tentunya salah satu rumah sakit rujukan utama di Jawa Timur, sehingga dari logbook ini jelas gitu berapa permintaan baju, mana yang keluar dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya perbedaan pandangan mengenai tersedia tidak tersedianya APD bisa di cross check kepada logbook tersebut apakah cukup atau tidak. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, jam kerjanya.
Jam kerja terutama ini bukan hanya berlaku kepada dokter tapi juga residen, artinya calon dokter spesialis, di mana kita harus memastikan bahwa mereka tidak bekerja melebihi jam-jamnya, dan ini sudah dibahas dengan dekannya dari Fakultas Kedokteran, ya, salah satunya di Universitas Erlangga. Yang ketiga juga tidak kalah penting adalah fasilitas di dalam rumah sakit itu sendiri, jangan sampai kemudian ada overload. Per hari ini bed occupancy rate kita sudah berusaha memisahkan, jangan sampai kemudian bed itu ditempati oleh pasien yang sebenarnya tidak harus dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, saat ini bed kita ada 7.551 tempat tidur, pasiennya saat ini yang menempati 3.380, jadi sekitar 44,8%. Kalau tidak terlalu tinggi bed occupancy rate, maka tingkat konsentrasi infeksi itu bisa diminimalisir di rumah sakit. Ya, termasuk penanganan UGD itu yang harus dipisah antara yang umum dengan yang indikasi COVID-19. Dan masih banyak lagi langkah-langkah kita untuk meminimalisir exposure dari tenaga medis terhadap potensi infeksi tadi. Ya, Mas Emil, saya yakin memang dari pemerintah Jawa Timur, dari Satgas, dari para dokter garda terdepan sudah berjuang keras untuk bisa menekan angka di Jawa Timur. Tetapi buktinya secara kumulatif Jawa Timur ini masih peringkat kedua. Sebetulnya real di lapangan ini kesulitan yang paling besar yang dialami apa, Mas Emil? Ya, ini bukan kompetisi, kami nggak ngelihat peringkat. Artinya kami berusaha meminimalisir tanpa kemudian sambil mendoakan daerah-daerah lain juga bisa terus meminimalisir kasusnya. Artinya kami fokus kepada Jawa Timur, bagaimana dengan penduduk 40 juta, ya, kemudian juga dengan ekonomi kedua terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta, kita ini bisa benar-benar menjadi penyangga ekonomi Indonesia, tapi sekaligus jangan sampai kasus ini meledak. Dan ada macam-macam hal seperti mutasi virus yang membuat virusnya menjadi lebih menular. Tapi buat kami satu, rumusnya jelas, promotif dan preventif harus berjalan. Nah, promotif preventif ini berjalan manakala memang kita bisa meminimalisir exposure. Tapi di saat yang sama ingat bahwa kita jadi tumpuan karena 15% ekonomi Indonesia berasal dari Jawa Timur. Nah, bagaimana caranya supaya ekonomi ini berjalan tetapi tidak kemudian ada lonjakan kasus. Sampai hari ini walaupun kasus itu tinggi, grafiknya landai. Artinya kita berada di antara angka 250 sampai 400 kasusnya, ya. Nah, ini tidak terjadi katakanlah grafik yang begini, ya. Nah, ini yang kemudian kita berharap bahwa dengan intensitas yang tidak boleh turun ini bisa kemudian menurun. Nah, kehati-hatian dalam kaitan dengan sekolah, tempat wisata, tempat umum, ini kantor ini menjadi sangat penting, tapi kata kuncinya bukan lockdown, bukan rem, tetapi kontrol. Dan inilah yang kemudian menjadi fokus dari seluruh upaya kami. Saat ini Bu Gubernur ada di Banyuwangi juga untuk mengatasi betul terjadinya satu penyebaran kasus yang sebenarnya terlokalisir, sudah dilakukan perimeter, tetapi kita kemudian harus memastikan daya dukung logistiknya cepat untuk menjaga agar isolasi ini efektif. Ya, ini dari kaitan dengan suplai logistik, makanan, tes, tenaga kesehatan, semua bergerak terkonsentrasi untuk memastikan ini tidak kemudian menyebar ke titik-titik lain. Baik, terima kasih banyak Mas Emil sudah memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kondisi di Jawa Timur. Jaga kesehatan, Mas Emil. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.